Wadirotal bari in ya'rufna bisabtihim ittaqihim hitanuhum yawma sabtihim wa yawma la yasbituna ya'tihim kadzalika nabluhum bima kanu ya'malun. Qalat ummatu minhum lima ta'iduna qalu tallahi adaban syadidan maghfiratan ya rabbikum wa alhum Wahon sama kayu. Tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar. Mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Sampun. Rahayu. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras. Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Sampun. Oke, ya. Jadi tadi udah saya pengantarin bahwa hari Sabtu untuk untuk Bani Israel itu adalah hari beribadah, khusus ibadah. Kalau kita hari Jumat ya, jadi hari Sabtu fokus ibadah, nggak boleh kerja. Maka ini ayat ini dimulai dengan was'alhum anil qaryati. Jadi Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada penduduk kafir Quraisy ya, dan coba tanyakan kepada mereka yang kenal sama Bani Israel, tanyakan kepada Bani Israel, karena kisah ini ada di Bani Israel tapi mereka malu untuk menceritakan ya, malu untuk menceritakan kepada ini. Kamu tanyakan, karena Allah rekam kejadian ini ya, tapi tidak terbuka. Jadi kalau kita tanya kepada keturunan Bani Israel, pasti dia akan cerita gitu ya. Tanyain ya. Nabi Muhammad disuruh Allah untuk menanyakan kepada keturunan Bani Israel yang ada di Madinah ya, ya, untuk menjadi renungan kepada kita semua ya, disuruh nanya ya, tentang suatu negeri Korea atau kota atau negeri ya di sekitar Palestina, tempatnya Bani Israel gitu ya. Allati kanat hadiratal bahr, dan kota itu, negeri itu di pinggir pantai ya, jadi ada laut, ada pantainya gitu kan. Jadi mereka jadi kebanyakan nelayan ya, jadi nelayan ya. Duna ya, dan mereka akhirnya melanggar. Ada Yahudi itu melanggar, melampaui batas. Batasnya adalah hari Sabtu khusus untuk ibadah, nggak boleh kerja, nggak boleh cari nafkah. Cari nafkahnya adalah di 6 hari yang lain. Ya, ya jadi ya itu melampaui batas. Ya, jadi ini dengan kenapa? Karena mereka memang itatihim hitanuhum yawma sabtihim suro'an. Jadi
ikan itu hanya rame datang pada saat hari Sabtu. Ikannya mengapung kelihatan banyak. Karena mungkin ikannya juga ngerti kalau Sabtu ini nggak boleh mancing. Nah, wani dia nggak boleh nangkep. Maka mereka datang gitu ya. Nah, sementara hari yang lain, malah yaspituna tatihi, ada lidah, dan hari yang lain tidak datang ya, tidak banyak yang datang, hanya pada saat hari Sabtu ya. Oke. Di dalam Al-Quran nama hari yang disebut ada berapa yang di Quran disebut nama hari? Ada yang tahu Bu? Yang disebut di dalam Al-Quran nama hari 7 hari. 7 hari, enggak, nama hari yang disebut Hari salah satunya Jumat, ini ya. hari Jumat sama Sabtu. Oh iya ya, di antara 7 hari yang disebutkan di Al-Quran 2, yaitu hari Jumat dan hari Jumat, Sabtu. Hari Sabtu ini ceritanya ini hari Sabtu gitu ya. Jadi hari Sabtu. Jadi mereka akhirnya ya, orang-orang Bani Israel ini kan terus, waduh, Sabtu nggak boleh ambil ikan, tapi ikannya kok akeh gitu ya. Terus gimana dia ngakalinya Bu? Dia ngakalinya, udah aku Jumat pasang jaring gitu ya, biar nanti ikannya kalau masuk nggak bisa keluar lagi gitu kan. Tapi kemudian hari Sabtu nggak ngambil, ya kan, ikan datang tapi sudah masuk ke jaringnya. Hari Minggu barulah diambil ikannya. Jadi dia mengakali perintah Allah. Aku kan ibadah hari Sabtu. Nah, tapi dia lakukan kegiatannya kapan? Hari Jumat. Kemudian sama ngambilnya kapan? Hari Sabtu. Ya, hari Minggu, sorry, hari Minggu. Hari Sabtunya dia ya tetap ibadah, pura-pura ibadah. Kira-kira kegiatan kayak gitu ngakali Allah enggak gitu? Kan dilarang Iya, Sabtu ya. Hah? kali. Jadi dia menghindar. Aku Sabtu. Nakalan. Jadi ya saking itu loh, saking liciknya itu, wah, pokoknya kamu katanya ibadah. Jadi dia ngakali. Itulah Bani Israel itu sampai seperti itu. Sama Allah pun dia pura-pura taat, Pinter ngakali. pinter ngakali. Jangan-jangan ya mudah-mudahan kita nggak niru ya. Niru, ya ibadah sama Allah, ngagungkan Allah, jangan terus atur ini. Ya kita ini pelajaran. Ya, jadi saya ingin garis-garis penting yang kita ini ya. Sabtu itu maknanya dipotong, jadi tidak bekerja. Jadi ada hari di mana dipotong untuk ibadah, jadi nggak bekerja. Jadi kasih, kalau kita Jumat, tapi mereka minta geser jadi Sabtu ya, Sabtu. Nanti ada juga umat yang lain yang minta hari Minggu gitu ya, hari Minggu untuk ibadah. Tapi dia nggak mau. Aslinya Jumat, aslinya itu Jumat, tapi Allah perkenankan. Ya maka Allah akhirnya, oh iya aku mau nih ibadah, ya udah. Maka Allah uji, ya karena dia minta Sabtu, merubah, minta sendiri untuk ibadah, maka Allah uji dengan apa? Dengan ujian. Apakah betul bahwa dia memang niat ibadah kepada Allah atau memang sekedar ingin cari apa gitu ya. Ya. Kemudian suroan itu maknanya ikannya itu kelihatan ya, segera kelihatan bergerak di permukaan. Kalau di permukaan kelihatan, berarti di bawahnya juga banyak ya. Jadi ini di hari Sabtu, di luar hari Sabtu ikannya nggak datang gitu ya. Jadi, dan ini menariknya, Allah menguji ya, menguji dengan kefasikannya. Jadi di kalimat itu ditutup bahwa kenapa Allah uji, karena memang selama ini mereka memang fasik ya, fasik. Apa itu fasik? Fasik itu keluar dari ketaatan, sering melakukan maksiat ya. Jadi di fasik itu ada dua, fasik keluar iman berupa kekufuran, fasik yang kecil berupa maksiat-maksiat kecil yang dilakukan ya. Jadi maka karena dia sering melakukan kefasikan, tadi contohnya pada saat masuk kemana? Ke Palestina, disuruh sujud, dia nggak mau sujud. Disuruh apa? Ngomong hitotun, ngomong istighfar,
ya rubah kalimatnya. Hintotun, aku butuh makanan, saya mau makan, lapar, lapar, makan, makan ya. Itu anunya dia. Maka karena sering berbuat maksiat, sering buat kekufuran, maka Allah semakin sering maksiat, maka Allah makin tinggikan ujiannya, gitu ya. Dan ujiannya, ya. Nah, ini ada ayat di surat yang lain, ayat yang lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap orang akan merasakan kematian. Kemudian apa? Wa nabluukum bisyarrin wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan Allah akan memberikan apa? Cobaan berupa keburukan, kesusahan, musibah. Kadang-kadang juga cobaannya berupa kenikmatan. Ya, ada orang dikasih rezekinya melimpah. Itu sebetulnya bukan ini, tapi itulah cobaan. Selama di muka bumi, Allah itu memberi cobaan. Bisa cobaannya itu berupa kesenangan, ya, bisa juga berupa kesulitan. Ya, biasanya nah, yang dikasih kenikmatan, cobaan yang kenikmatan seringkali lupa. Ya, Fir'aun dikasih kekuasaan, kasih ini, ternyata dia makin sombong. Ya, itu ujian. Ya, tapi salah gitu ya. Nah, maka gimana Bu? Kalau kita lebih senang di mana nih? Diuji berupa musibah atau diuji berupa kesenangan? Gitu. Kesenangan tapi berhasil ujiannya. Nah, tapi jangan itu ya. Ya, oke. Tapi nggak ada pilihan ketiga gitu. Jadi, oke. Nah, dan kalau para nabi banyak diuji dengan kesulitan ya. Karena semakin tinggi makomnya, semakin besar ujiannya. Semakin tinggi keimanan kita, semakin besar. Karena itu ya kita nggak bisa milih. Karena wilayah pemberian ujian wilayahnya Allah. Tetapi kalau diberi ujian oleh Allah harus siap. Diberi ujian kenikmatan harus siap. Diberi ujian musibah harus siap. Ya, harus siap karena itulah wilayahnya Allah. Ya, dan banyak orang yang lebih cenderung secara normal dikasih musibah, nah, dia kembali kepada Allah. Kebanyakan gitu ya, kebanyakan itu. Tapi kalau dikasih kenikmatan, lihat, coba ini diberi kenikmatan kan Bani Israel banyak dikasih kenikmatan, ternyata dia kepleset terus ya. Oke, baik kita lihat ayat yang berikutnya. Wa id qalat ummatun wa id qalat ummatun minhum lima yaituna kauman. Jadi kemudian dari mereka yang tadi melanggar hari Sabtu ternyata di situ ada tiga kelompok. Ya, ada tiga kelompok. Satu yang melanggar, ya sengaja melanggar, membuat tadi jaringnya hari Jumat, hari Minggunya ngambil. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengingatkan. Ya, maka ada kelompok yang kedua yang mengingatkan untuk, jangan melakukan itulah, itu dilarang itu ya. Maka diingatkan ya. Terus ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini kelompok yang cuek. Ya, jangan mau kayak gitu, yang penting aku enggak gitu ya. Dan dia juga tidak berdakwah, tidak mengingatkan. Malah kelompok ketiga ini menegur kepada kelompok yang kedua yang mengingatkan. Ya. Dia nanyakan, ngapain kamu ngasih nasihat? Orang itu pasti diazab oleh Allah. Ngapain kamu tegur dia? Jarno lah. Itu kan karep PDW gitu ya. Jadi ada tiga kelompok ya. Maka kelompok yang ditegur oleh kelompok yang ketiga, kelompok yang cuek-cuek itu, yang malah negur kepada yang mengingatkan itu kelompok kedua. Maka jawabannya kelompok kedua bahwa saya mengingatkan untuk melepas tanggung jawab saya di depan Allah. Karena di akhirat saya akan ditanya. Karena saya hidup bareng dengan mereka, saya mengingatkan nggak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Saya melepaskan tanggung jawab saya. Saya sudah mengingatkan. Yang kedua, saya ingin, siapa tahu diingatkan itu nanti satu saat mereka kembali bertakwa kepada Allah. Ya, oke. Jadi tiga kelompok itu mana yang kita pilih Bu? Mana yang lebih baik Bu? Kelompok kedua. Pertama atau
kelompok kedua atau kelompok ketiga gitu. Kedua. Ya, kelompok kedua Kedua. ya. Jadi harus berani mengingatkan apapun risikonya. Ya, karena kalau mengingatkan maka kita sudah terlepas dari tanggung jawab. Karena nanti di akhirat bisa juga nanti yang tadi yang ambil ikannya ya itu nanti kelompok pertamanya akan ngomong, ya Allah aku nggak ngerti ya ada aturan itu. Bapakku nggak sempat ngomong, tonggoku juga nggak ngomong. Aku keliru nggak diingatkan. Ya, mereka akan menggeret, akan menanyakan kepada kita, dan itu menjadi bukti, ya, menjadi bukti. Maka jadilah orang yang berani berdakwah. Ya, kalau kita bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, lakukanlah dengan kekuasaan. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan apa, Bu? Kalau nggak bisa dengan tangan, nggak kekuasaan, dengan apa, Bu? Dengan Doa, doa, lisan. Ya, doa. terakhir dulu. Ucapan Lisan dulu. Sampaikan lisan, dan sampaikan dulu. Kalau lisan nggak berani juga, ya yang tadi disampaikan doa. pasti ya di hati ya saya tidak ikut itu, tapi itulah selemah-lemahnya Iman. iman. Ya, orang yang paling lemah imannya lihat kemungkaran, ya cuma ya Allah aku nggak kuat nih ngomong, nggak bisa, nggak berani. Ya, tapi itu iman yang paling lemah. Ya, tentunya itu yang buruk. Dan kelompok yang ketiga ini kelompok yang buruk karena nggak mau mengingatkan. Eh, Menurut riwayat ya beberapa mufassirin berbeda pendapat ya. Nanti pada saat dihancurkan kelompok yang ketiga juga ikut dihancurkan. Yang diselamatkan hanya kelompok yang kedua, kelompok yang kedua. Tapi ini ya kisah. Tapi ya apapun bentuknya pilihlah kelompok yang kedua yang berani mengingatkan. Jadi bukan hanya mengajar kebaikan, tapi juga mencegah kemungkaran. Ya, ini dilarang oleh Allah. Ya udah, dan nggak bisa ngakali Allah. Ini, ya, ini pelajaran. Jadi kenapa kita ini ya untuk membuktikan melepas tanggung jawab kita di akhirat bahwa kita sudah berdakwah, kita sudah mengingatkan. Masalah diingatkan kemudian dia nggak bisa, nggak beriman, nggak, itu bukan wilayah kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Yang kedua, siapa tahu ya beberapa lama kemudian mereka terus ingat ya bertakwa akhirnya kembali kepada Allah. Kadang kita ngasih nasihat nggak bisa langsung, mungkin berapa tahun kemudian baru baru masuk. Oh iya benar gitu ya. Oh iya dulu guruku bilang gini ya. Oh iya dulu ustadznya bilang gini. Barulah dia beriman. Ya kadang Allah memberi hidayahnya mungkin agak lambat. Tapi siapa tahu tugas kita sudah nyampe. Saya kira dua nanti kita akan lanjutkan masih sisa Bani Israel di besok pagi. Tunggu kalau ada yang mau bertanya atau nambahi. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya mau bertanya mengenai orang yang fasik tadi Ustaz. Iya. Apakah apakah korupsi, penyuapan, dan gratifikasi itu termasuk perbuatan fasik? Ya, contohnya begini Ustaz. Sekarang kan lagi ini presiden kita lagi mengadakan makan gratis untuk anak-anak itu. Kemudian kan itu sistemnya nggak tahu tender atau apa. Nah, untuk memperoleh pekerjaan itu istilahnya untuk bisa ikut menyediakan makanan itu. Kemudian penguasa artinya orang yang diberi tanggung jawab oleh presiden itu mau disuap artinya saya memberi uang kepada Ustadz misalnya Ustadz penguasanya. Saya memberi uang kepada Ustadz supaya saya dapat tender itu nggih. Ya, Nah, ya. itu perbuatan yang seperti itu apakah itu termasuk fasik Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya memang harusnya nggak boleh gitu ya. Apapun kan harusnya perdagangan itu jelas ya. Hal yang halal jelas, yang haram itu jelas. Dan menyuap di situ kan petugasnya sebenarnya sudah dapat gaji dari negara, maka tidak boleh mengambil di luar itu.
yang menyuap atau yang disuap juga dua-duanya masuk neraka. Jadi perbuatan itu memang dilarang gitu ya, dilarang. Memang di masyarakat ini jadi kacau karena itu jadi kebiasaan ya. Ya seperti Kontak budaya Ustadz. Kalau ndak nyuap kan kayaknya sulit gitu loh mau ya ikut dapat. tendernya gitu. Nggih. Ya, ya, Seperti paham itu ya. Maka kita mungkin hindari lah. Ya, mungkin ada beberapa yang ya kita sampaikan ya harga saya seperti ini, ya kita ajukan ya. Kalau beberapa eh, kalau niatnya langsung di depan bahwa untuk mendapatkan ini, maka itu termasuk suap. Tapi kadang-kadang juga ada yang berterima kasih, tapi setelah selesai proyeknya ya maju terus memang dapat dan memang ada keuntungan ya, ada ada yang diberikan, tapi setelah selesai semuanya dan tidak ada perjanjian di depan, tidak ada di depan itu, "Oh iya nanti kamu kalau saya menangkan kamu ngasih saya ya," nggak ada di situnya. Memang kerelaan hati dari ini mungkin masih bisa ya, tapi kalau memang ada perjanjian nanti ya nanti kamu tak kasih ini ya, nah, tentunya itu tidak boleh ya. Ya dihindari lah, pasti rezeki sudah ada di tangan Allah. Kalau memang nggak bisa dapat itu pasti ada cara Allah yang lain untuk mendapatkan rezeki gitu ya. Saran saya sih hindari lah Bu. Artinya nanti nggak dapat ininya malah rugi gitu ya. Pasti ada rezeki yang lain Bu, ya. Pasti ada rezeki lain Nggih, di Ustadz. tempat yang lain. Ya, ini ya. Sekalipun itu di bagian pengadaan gitu Ustadz. Jadi semisal begini. Semisal anak saya itu di bagian pengadaan. Kemudian banyak orang yang mendekati dia agar mendapatkan jatah. Misalnya ya kayak Ya, ya, apa ya, ya, pembelian gas di luar kuota seperti itu Ustaz. ya, Apakah itu ya, juga ya. termasuk nih Ustaz? Oke. Ya berhati-hatilah. Makanya kalau kita sudah ada gajinya sudah diatur dengan gajinya, maka ya dilarang untuk mengambil itu karena nanti kan merugikan negara juga gitu kan, merugikan perusahaan atau negaranya karena menjadi mahal gitu kan. Oke, transaksinya harganya 10 untuk nambahi untuk ngasih fee-nya jadikan 12. Akhirnya harga Oh, barangnya menjadi bukan, naik. bukan Ustaz. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Maksudnya begini. Oke, eh, Kebetulan anak saya di bagian pengadaan. Kemudian oke. ada beberapa rekanan yang istilahnya itu supaya dia dapat jatah duluan. Nah, itu biasanya itu dengan memberi sesuatu gitu seperti Ya, itu ya, ya. Ustadz. Nggih, supaya dia dapat jatah duluan gitu Ya, yang ya, mungkin paham. mungkin tidak melalui prosedur yang seharusnya maksudnya begitu. Mungkin harus Ya, ya, ya. melengkapi ini itu tapi dia enggak, tapi dengan pemberian sesuatu seperti itu Ustadz. Ya, 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 nangkap, nangkap. Ya, ya, dihindari Bu, karena kadang-kadang kita nanti nggak enak kan, sudah dikasih duluan gitu kan. Eh, ya dihindari karena nanti akhirnya kita nggak fair. Oh ya, dia udah ngasih ke tempat kita kan. Ya, memang di beberapa tempat akhirnya semua transaksi harus di kantor, gitu kan. Kalaupun ada pemberian, semuanya dikumpulkan di kantor gitu. Kadang-kadang ada juga yang mensiasati untuk menghindari dari kayak gitu ya. Ya dalam rangka apa tadi merubah kebiasaan sehingga tidak ada kegiatan di luar jam kantor untuk masalah tadi ya pengadaan. Ya itu Nggih, nggih. teknik-teknik tapi eh, berhati-hatilah di situ. Saya artinya eh, secara teknis monggo diatur sendiri, tapi yang kayak gitu memang kadang-kadang nggak sadar ternyata kecampuran gitu ya, kecampuran Nggih, harga kita itu dengan karena Ustadz, karena apa lingkungannya itu semua seperti itu. Jadi sehingga dia dimusuhi banyak orang karena dia menentang arus seperti itu. betul 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 Sistem. paham paham di, di pemerintahan ya atau ini pemerintahan tadi di mana itu rata-rata memang kebanyakan itu. Ya mudah-mudahan ini apa ya kita yakin bahwa rezeki Allah itu pasti ada, setiap hambanya itu pasti diberi rezeki ya, dan kita mencari rezeki yang berkah ya, yang artinya dengan rezeki itu membuat kita mampu Lebih untuk tenang. beribadah kepada Allah, makin dekat Nggih, sama Allah. Jadi yang kita makan itu membuat kita makin beramal soleh yang berikutnya gitu ya. Jadi nggih, yang nggih. itu mudah-mudahan seperti itu. Oke, Nggih, lanjut. matur nuwun Ustaz. Nggih, Oke. matur nuwun Ustaz.
Baik, oke. Mungkin kita coba simpulkan ya. Jadi Bani Israel ini memang banyak diceritakan. Ya, kita masih bicara surat apa ini Bu yang kita diskusikan ini? Al-A'raf. Al-A'raf. Apa artinya Bu Al-A'raf, Bu? Tempat yang tinggi. Tempat yang Tempat tinggi yang ya. tinggi Tempat yang tinggi. Ya, di mana itu posisinya? antara neraka dan surga, Ya, di betul. tengah-tengah, Di tengah-tengah yang menunggu tinggi. ya. Dia nggak bisa masuk ke surga, nggak bisa masuk ke neraka karena apa Bu? Menunggu. Amal baiknya sama Karena amal buruknya seimbang, Ya, lebih seimbang, kecil. seimbang. Walaupun Iya, nanti akhirnya Seimbang. masuk ke surga ya. oh iya, Akhirnya masuk seimbang. ke surga. Maka Allah ingatkan dengan kisah-kisahnya, kisah-kisahnya banyak nabi, terakhir kisahnya Nabi Musa dengan umatnya yaitu Bani Israel ya. Walaupun ini nanti Nabi Musanya menurut riwayat sudah meninggal karena Nabi Musa akhirnya nggak sempat masuk ke Palestina tapi sudah meninggal duluan. Nah ini masuk jadi zamannya udah beberapa nabi yang lain ya, nabi yang lain yang kisahnya hari ini itu sudah tidak bersama Nabi Musa. Tetapi kita bisa belajar bahwa amal-amal yang dilakukan selama inilah yang kita perlu jaga sehingga yang amal kebaikannya harus lebih banyak dibandingkan amal keburukannya. Allah menggambarkan itu dari beberapa kisahnya para nabi itu untuk kita belajar jangan sampai yang minimal kita langsung masuk surga lah, jangan sampai kita juga tertahan di al-ar ya karena perbuatannya. Nah, salah satu yang membuat amal baik kita menjadi kurang banyak tadi ya seperti yang dilakukan oleh Bani Israel ini yang sering merubah perintah Allah, kemudian sudah komitmen hari Sabtu ibadah, dia mencoba mengakal. Waduh, eman ya, iwaknya ini lumayan ini, eman. Ya wis tak akali lah. Yang penting kan Sabtu saya kelihatan di masjid, Sabtu saya kelihatan ibadah. Seharian tuh saya ibadah nggak ngapa-ngapain. Tapi dia Jumatnya udah masang, Minggunya dia ngambil. Ya, nah, mestinya kalau ibadah ya udah fokus kepada Allah, tidak boleh ke tempat yang lain. Ya, karena keimanan kepada Allahnya kurang, maka dia mensiasati. Ya, siasati. Dan ini salah, gitu. Dan ini salah, maka diingatkan oleh kelompok yang kedua, ya kelompok satu ini yang salah, dia membiarkan dan dia merasa nyaman gitu ya, wah enak aja. Kelompok dua ya yang tetap beriman, tetap percaya Sabtu untuk ibadah, dia mengingatkan kepada temannya yang ya. Kemudian ternyata ada juga kelompok yang ketiga ya, yang tidak mau mengingatkan dan dia cuek. Ah, masing-masing urusannya masing-masing. Nah, itu kan urusan dia. Agama itu urusan pribadi. Nah, malah dia negur sama yang kelompok kedua. Ngapain kamu ngasih nasihat? Ini kan kadang-kadang terjadi kayak gitu ya. Di masyarakat ini kita belajar dari kasusnya Bani Israel. Di Quran sudah ditampilkan. Ya, ternyata ada orang yang cuek. Bebek malah yang mengingatkan, malah yang ditegur. Ngapain kamu ngasih ini? Ya, tapi Allah memang sengaja merekam agar kita belajar bahwa yang betul adalah kelompok kedua yang mengingatkan ya mengingatkan karena mengingatkan itu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab karena semua dari kita wajib untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing ya jadi hukumnya berdakwah itu wajib. Nah, jadi karena itu dakwah itu mengingatkan kebaikan melarang keburukan ya melarang keburukan dan itu wajib tapi masing-masing sesuai dengan kemampuannya ya kemampuannya karena itu eh, kelompok kedua saya sudah melaksanakan kewajiban dengan mengingatkan sehingga di depan Allah nanti di akhirat begitu diminta pertanggungjawaban ya karena berteman itu ya kita sering apa mendengar kan kalau kita bersahabat berkelompok maka nanti di akhirat antar kelompok itu akan bermusuhan kecuali yang kelompok itu beriman. Kenapa bermusuhan? Karena begitu salah satunya ada yang masuk neraka,
maka yang masuk neraka ini akan menuntut kepada temannya, kenapa aku nggak diajak, kenapa aku nggak diingatkan. Maka temannya yang baik tapi nggak diingatkan akan tergeret, ya, akan tergeret karena ditanya nanti kan, kenapa kamu nggak mengingatkan, ya, mengingatkan. Ini yang penting, maka dilihat di situ pelajarannya, berani untuk mengingatkan. Ya, tadi ada 3 syaratnya. Kalau memang tidak berkuasa secara ini, pakailah tangan kita, pakailah tangan kita, pakailah peraturan kita. Kalau nggak bisa, maka pakailah lisan kita untuk mengingatkan. Tahap kedua, kalau lisan juga nggak berani, pakai apa, Bu? Nah, dalam hati, ya, dalam hati. Ini yang terakhir. Tapi jangan jadi kelompok 3 yang cuek bebek. Nah, itu urusan kamu. Aku yang penting selamat. Aku nggak melu-melu. Ya, itu bukan yang diminta oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi kelompok yang kedua, yang beriman, mentaati perintah Allah, dan yang kedua selalu mengingatkan, ya, kepada kebaikan, melarang kepada perbuatan yang mungkar, dan disampaikan, ya, dengan cara yang baik. Saya kira itu yang bisa disimpulkan hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Suaranya hilang. Halo. Ya, ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Matur nuwun, Pak Ustadz. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dinilai alamat turun lah, maghfiratu minallah wa rahmah.